I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini siapa nih yang belum tahu flowchart? Hah? Flowchart? Iya, flowchart. Itu loh, Bagan. Oh, Bagan. Itu mah udah gak asing. Bagan kan sama aja. Bagan gitu-gitu aja. Ini Bagan bukan sembarang Bagan loh. Tentunya memiliki fungsi yang berbeda. Emang iya? Emang apa sih yang membedain Bagan flowchart sama bagan-bagan yang biasanya kita sering lihat di gambar atau di buku? Ya udah, biar gak pusing, mari kita bahas sama-sama yuk. Apa itu flowchart? Flowchart atau dalam bahasa Indonesia disebut diagram alir adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritme, alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan tanda panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Flowchart digunakan untuk mendesain dan mendokumentasikan proses atau program sederhana. Jadi, lebih singkatnya, flowchart adalah langkah awal untuk membuat suatu program atau untuk menyelesaikan sebuah masalah. Apa aja sih simbol-simbol dalam flowchart? Di sini saya hanya akan menjelaskan simbol-simbol dasar dan paling sering digunakan saja. Yang pertama ada simbol berbentuk persegi panjang dengan ujung tumpul atau lonjong. Simbol ini berfungsi sebagai tanda awal dan akhiran sebuah flowchart. Yang kedua, ada simbol yang berbentuk persegi. Simbol ini menunjukkan sebuah kegiatan campuran yang dilakukan dengan alat selain komputer. Yang ketiga, ada simbol yang berbentuk belah ketupat. Simbol ini digunakan untuk mengambil sebuah keputusan terhadap suatu kondisi. Dan yang keempat, ada simbol yang berbentuk kejar genjang. Simbol ini menyatakan data input atau output pada flowchart. Oke, jika masih bingung, sebagai contoh saya akan menunjukkan gambar flowchart yang satu ini. Ini adalah flowchart yang berisi tentang proses produksi. Langsung aja kita mulai. Diawali dengan kata mulai, menggunakan simbol terminator sebagai tanda awalan dari sebuah flowchart. Selanjutnya, distributor memproduksi barang menggunakan simbol persegi karena dalam proses memproduksi barang tersebut, si distributornya itu menggunakan alat selain komputer, jadi kegiatannya itu campuran. Selanjutnya, barang disimpan di dalam gudang menggunakan simbol persegi karena kegiatannya masih sama, yaitu kegiatan campuran menggunakan alat selain komputer. Selanjutnya, agen memesan barang ke distributor masih sama menggunakan simbol persegi karena kegiatannya itu campuran menggunakan alat selain komputer. Selanjutnya, status stok barang menggunakan simbol belah ketupat karena di sini distributor itu mengambil sebuah keputusan apakah stok barang tersebut ada atau tidak ada. Jikalau misalkan stok barang tersebut ternyata tidak ada, maka distributor akan memproduksi barang kembali. Tetapi kalau stok barang tersebut ada, maka distributor akan melakukan konfirmasi pada agen bahwa barang tersedia. Masih menggunakan simbol persegi karena kegiatannya masih campuran. Selanjutnya, keempat, agen melakukan transaksi dengan distributor. Nah, di sini juga masih tetap menggunakan simbol persegi karena kegiatan yang dilakukan oleh agen sama distributor ini masih campuran, yaitu menggunakan alat selain komputer. Selanjutnya, agen melakukan transaksi dengan distributor. Nah, di sini juga masih tetap menggunakan simbol persegi karena kegiatan yang dilakukan oleh agen sama distributor ini masih campuran, yaitu menggunakan alat selain komputer. Selanjutnya, status transaksi. Nah, di sini menggunakan simbol belah ketupat karena di sini distributor harus mengambil sebuah keputusan apakah status transaksi tersebut disetujui oleh agen atau tidak disetujui. Nah, kalau seumpamanya ternyata status transaksi tersebut tidak disetujui oleh agen, maka barang tetap disimpan di dalam gudang. Tetapi kalau misalkan status transaksi tersebut disetujui oleh agen, maka sebaliknya barang akan langsung dikirim ke agen. Di sini masih menggunakan simbol persegi karena kegiatannya masih campuran, menggunakan alat selain komputer. Selanjutnya, barang diterima agen.
Nah, di sini menggunakan simbol jajar genjang karena kegiatannya itu input atau output, yang mana si distributor telah melakukan pengiriman barang dan barang tersebut sudah diterima oleh si agen. Selanjutnya, agen memeriksa kondisi barang, apakah status kondisi barang tersebut layak atau tidak layak untuk dijual. Nah, di sini menggunakan simbol belah ketupat karena di sini agen harus mengambil sebuah keputusan jika kalau ternyata barang tersebut tidak layak untuk dijual karena ada beberapa hal, misalkan seperti lecet atau mengalami kerusakan, maka barang tersebut akan dikembalikan lagi ke distributor. Tetapi kalau misalkan barang tersebut layak untuk dijual, maka barang akan dijual oleh agen. Selanjutnya, status penjualan barang menggunakan simbol belah ketupat karena di sini si agen ini harus mengambil sebuah keputusan apakah barang yang dia jual itu laku atau ada yang tidak laku. Nah, jika keputusannya tersebut ternyata ada barang yang tidak laku, maka si agen ini akan mengembalikan barang tersebut ke distributor supaya barang tersebut bisa didaur ulang oleh si distributor sehingga tidak akan ada barang yang mubazir. Tetapi kalau ternyata barang tersebut laku semua dijual oleh si agen, otomatis si agen ini akan mendapatkan sebuah keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut. Nah, di sini sama-sama menggunakan simbol persegi karena kegiatannya itu masih campuran menggunakan alat selain komputer. Selanjutnya selesai menggunakan tanda terminator sebagai tanda kalau kegiatan telah selesai. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Bye. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.